semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Solskjaer bicara peluang tampil Sancho dan Varane di laga pembuka Premier League. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berbicara tentang peluang tampil Jadon Sancho dan Raphael Varane dalam laga pembuka Premier League 2021-2022 mendatang. Manchester United merekrut 2 pemain yang memiliki reputasi besar pada musim panas ini. Kedua sosok yang dimaksud adalah Jadon Sancho dan Raphael Varane. Sancho dibeli MU dari Borussia Dortmund dengan harga yang mencapai 85 juta euro, sementara Varane diboyong dari Real Madrid. Kompetisi Premier League musim 2021-2022 dijadwalkan akan kembali bergulir pada tanggal 14 Agustus 2021. Manchester United akan mendapatkan kunjungan dari Leeds United di Old Trafford. Solskjaer mengatakan kalau Sancho dan Varane belum berlatih dengan rekan-rekan barunya. Karena itu, dia ragu sang pemain bisa tampil dalam pertandingan melawan Leeds. Mereka masih belum berlatih bersama kami, dan saya perlu melihat bagaimana keadaan mereka, kata Solskjaer kepada ESPN. Saya tidak bisa melihat mereka tersedia untuk Everton akhir pekan ini, tetapi mudah-mudahan mereka akan bersiap berada di bangku cadangan melawan Leeds. MU saat ini punya 4 kiper setelah merekrut Tom Helton pada musim panas ini. Solskjaer mengatakan bahwa banyaknya kiper bisa melahirkan persaingan yang sehat. Itu tergantung pada karakter yang Anda miliki dan bagaimana mereka terbentuk. Ini persaingan yang sehat. Lanjutnya, jika Anda terlalu nyaman, saya tidak berpikir Anda mendapatkan yang terbaik dalam diri Anda. Jika saya tidak tampil bagus, orang lain akan menggantikan saya. Tetapi persaingan itu harus sehat untuk tim dan sehat untuk grup. Jika itu beracun dan menguras energi, itu tidak bagus. Tahun lalu, itu adalah situasi baru bagi David dan situasi baru bagi Dean. Tahun ini, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Bruno Fernandes, pemain baru bikin Manchester United jadi lebih baik. Pemain Manchester United Bruno Fernandes menyambut antusias musim 2021-2022. Apalagi dengan kehadiran 3 pemain anyar yang direkrut di bursa transfer kali ini. Tom Helton menjadi pembuka pintu masuk Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Aston Villa berakhir dengan proyeksi kiper ketiga. Tak lama setelahnya, Manchester United meresmikan transfer Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Klub raksasa Inggris itu harus menggelontorkan dana sebesar 73,1 juta pounds untuk membawanya berlabuh di Old Trafford. Terbaru adalah Raphael Varane. Pemain asal Prancis itu tinggal menyisakan proses tes medis saja sebelum menandatangani kontrak bersama The Red Devils. Ia direkrut dari Real Madrid dengan mahar 34 juta pounds. 3 sektor penting telah diperkuat, terutama di lini depan. Kualitas dalam skuad Manchester United jadi kian merata dan bukan tidak mungkin mereka bakal meraih trofi bergengsi pada akhir musim 2021-2022 mendatang. Sejauh ini, fans diketahui terkesan dengan aktivitas transfer Manchester United. Perasaan serupa rupanya juga terngiang-ngiang di hati para pemain khususnya Bruno Fernandes. Tentu saja senang, apalagi saat Anda melihat nama-nama yang akan datang serta apa yang telah mereka perbuat selama beberapa musim terakhir. Ujar Bruno dilansir dari situs resmi klub. Kami sangat senang dengan semua yang datang dan juga bisa mempertahankan yang telah berada di sini. Selama beberapa musim terakhir itu penting. Sebab Anda harus tumbuh dan di waktu yang bersamaan harus mempertahankan pemain yang sama untuk tahu bahwa kami semakin membaik. Bruno Fernandes tidak merasakan keistimewaan bergabung dengan Manchester United di masa pramusim. Sebab pria asal Portugal tersebut bergabung dengan The Red Devils di tengah-tengah berlangsungnya bursa transfer musim dingin. Situasi semacam itu bisa memberikan pengaruh buruk pada pemain, sebab mereka tidak memiliki waktu panjang untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tapi kasus pada Bruno Fernandes sedikit berbeda. Saya beruntung bisa memainkan 1 laga melawan Wolves, dan kemudian kami memiliki waktu libur pertandingan 5 hari dan 1 pekan di Marbella untuk latihan musim dingin pada tahun 2020. Masa yang menyenangkan bisa bertemu dengan rekan setim dan mengenal mereka. Jadi saya pada saat yang bersamaan merasa beruntung. Pungkasnya.
Benarkah kemana Messi bakal berlabuh? PSG, Manchester City, atau bahkan ke MU? Jangan-jangan Inter? Barcelona secara resmi mengumumkan bahwa kontrak Lionel Messi takkan diperpanjang. Lantas kemana? Peraih 6 trofi Ballon d'Or tersebut bakal berlabuh? Messi telah menyandang status pemain tanpa klub sejak awal bulan Juli lalu. Namun Barcelona sangat yakin bahwa sang bintang bakalan kembali membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru sebelum masa pramusim berakhir. Keyakinan tersebut berulang kali disampaikan oleh Presiden klub Joan Laporta. Fakta bahwa Messi belum bergabung dengan klub lain pun semakin memperkuat dugaan bahwa pemain berusia 34 tahun tersebut akan bertahan. Beberapa laporan yakin kalau Messi akan bergabung kembali dengan Antoine Griezmann dan kawan-kawan sebelum Barcelona bertemu Juventus di Joan Gamper Trophy. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Messi dinyatakan resmi meninggalkan MU. Lantas, kemana Messi bakal berlabuh? Sangat sedikit klub yang mampu menampungnya dengan gaji sebesar 30 juta euro per tahun. Hanya klub dengan dukungan kekuatan finansial seperti PSG atau Manchester City yang mampu melakukannya. PSG berada di posisi terdepan dalam perburuan, terutama dengan beredarnya foto Messi yang berpose bersama para pemain Les Parisiens seperti Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti, dan Leandro Paredes di media sosial. Sejauh ini PSG telah merekrut beberapa pemain gratisan yang punya nama di kancah sepak bola saat ini. Sebut saja Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, dan mantan pemain Liverpool Jorginho Wijnaldum. Manchester City juga bisa menjadi opsi buat sang bintang. Apalagi juara bertahan Premier League tersebut ditukangi oleh mantan pelatih Barcelona, Josep Guardiola. Alasan buat Messi untuk berkarir di Premier League cukup kuat, namun kas The Citizen merekrut Messi cukup kecil, sebab mereka sedang dalam perjalanan merekrut Jack Grealish dan Harry Kane. Kedua transfer ini diyakini bisa memaksa City merogoh kocek hingga 200 juta euro. Manchester City punya dukungan finansial yang kuat dari City Football Group, punya Sheikh Mansour. Namun mereka perlu waspada, karena regulasi finansial fair play dari UEFA akan selalu mengintainya. Atau mengambil tantangan baru ke MU. United kini sedang membangun proyek jangka panjang. Jadon Sancho dan Rafael Varane sudah datang. Dua pembelian besar bagi setan merah. Namun, mereka belum berhenti membeli pemain baru. Messi bisa melengkapi proyek besar yang dibangun United. Bagi Messi, United bisa jadi tantangan besar setelah berada di zona nyaman bersama Barcelona. Messi bisa berjuang membawa United meraih gelar juara. Bagaimana dengan Juventus? Meskipun sedang terkendala finansial, klub besutan Massimiliano Allegri tersebut masih sanggup membiayai gaji Cristiano Ronaldo yang kurang lebih sama seperti Messi. Kemungkinan melihat Messi berseragam Juventus tetap ada, walaupun tidak sebesar Manchester City dan PSG. Yang pasti, jangan berharap bisa melihat Ronaldo dan Messi bermain secara bersamaan di Allianz Stadium. Negosiasi dimulai, MU segera umumkan rekrutan baru lagi. Manchester United dikabarkan akan mengumumkan rekrutan keempatnya di musim panas 2021. MU sedang bernegosiasi dengan agen gelandang Atletico Madrid Saul Niguez. Saul memang termasuk salah satu gelandang yang diincar MU. Kabarnya, pria asal Spanyol itu disiapkan untuk menggantikan Paul Pogba yang kemungkinan pindah dari Old Trafford. MU sudah melakukan pembicaraan resmi dengan perwakilan Saul. MU menanyakan kemungkinan merekrutnya tahun ini. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer memang menginginkan tambahan gelandang baru terlepas Pogba bertahan atau pergi. Awalnya, MU melirik pemain West Ham United Declan Rice, namun harganya sangat mahal. West Ham hanya mau melepasnya 100 juta pound sterling. Saul jadi alternatif yang paling memungkinkan bagi MU. Harga Saul berkisar 30 juta pounds. MU masih sanggup menebusnya meski telah mengeluarkan dana hampir 120 juta pounds untuk merekrut Jadon Sancho dan Rafael Varane. Selain Saul, kandidat pemain tengah lain yang diincar MU adalah bintang Wolverhampton Wanderers Ruben Neves dan pemain muda Rennes Eduardo Camavinga. MU tak bisa mengeluarkan dana lebih dari 50 juta pounds untuk pemain gelandang karena masih membutuhkan tambahan amunisi di posisi bek kanan. Setan Merah ingin ada pesaing untuk Aaron Wan-Bissaka di pos bek kanan. Incarannya juga ada di Atletico yakni Kieran Trippier.